Baiklah, langsung saja menuju tutorial. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung menuju contoh bagaimana untuk membuat poster di Canva. Maka daripada itu kita masuk dulu ke akun Canva kita. Kita ketikkan Canva. Lalu di sini mau desain apa hari ini, kita ketikkan poster. Lalu kita buat kertas kosong tadi. Maka hal pertama yang akan kita lakukan yaitu untuk memberikan warna pada background. Maka pada itu yang kita gunakan yaitu gradasi. Kita ambil gradasi dan ambil yang kedua. Kita ketikkan huruf CFD FD 5. Lalu pada warna gradasi kedua kita ketikkan 99 E9 dan FC. Lalu kita enter. Maka kurang lebih warnanya akan seperti ini. Lalu setelah kita memberikan warna pada backgroundnya, kita ambil ke elemen, kita cari anak SMA. Di anak SMA ini kita ambil, kita cari, lihat semua dulu. Lalu kita ambil gambar ini. Lalu gambar ini kita perkecil sedikit. Kita perkecil cukup segini. Lalu kita ambil edit dan kita ambil efek yaitu timbul. Lalu setelah ambil efek timbul, kita ambil ke elemen dan kita tulis bingkai persegi. Kita tunggu karena masih loading. Bingkai persegi panjang. Lalu kita lihat semua. Maka kita ambil yang ini. Setelah kita ambil yang kita pilih ini, lalu tepiannya kita belang garisnya itu kita rubah menjadi 40 saja, dan warnanya kita ganti menjadi putih. Maka kurang lebih seperti inilah akhirnya. Lalu setelah kita lakukan hal ini, kita ke bawahin sedikit dulu. Lalu ini kita posisikan ke bawah.
seperti ini. Posisikan ke bawah seperti ini. Lalu kita duplikat. Yang ini juga kita posisikan demikian. Tetapi maaf, ini salah tekan. Tapi kita balikin ke seperti ini, berlawanan. Jadi saling berhadap-hadapan. Dan juga kita duplikat lagi. Ini kita posisikan ke atas seperti ini. Ini kita posisikan ke atas seperti ini. Kita ke atasin sedikit lagi. Cukup. Mungkin ini terlalu miring. Ini kita 5 derajat aja. Lalu kita duplikat lagi. Kita duplikat dan kita lengkungkan seperti tadi. Lalu yang gambar 2 atas ini kita posisikan. Lalu kita ambil mundur. Dan yang kedua juga kita mundurkan, akan muncul gambar orangnya. Mungkin dapat kita atur sedikit ini dulu. Oke lah. Maka setelah itu kita masukkan foto anak belajar. Kita ambil elemen, ambil anak SMP belajar. Kita tunggu. Kita lihat semua. Bukan ini. Cari lagi. Ulangi. Kita ambil foto. Yang foto kita ambil yang anak ini, kita tekan di dalam ini. Lalu kita cari lagi yang ini. Kita ambil anak yang ini berjas merah, kita letakkan di dalam foto ini. Ini sedikit dibesarkan fotonya, sedikit dimeringkan. Lalu selanjutnya kita bisa ambil gambar anak SMP ini di bawah ini. Oke. Lalu kita letakkan anak ini, gambar ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Terus sedikit. Lalu setelah ini kita ambil elemen, kita ambil buku. Kita cari gambar buku. Gambar buku yang kita ambil, kita lihat semua dulu. Buku. Kita bisa ambil buku ini. Lalu kita perkecil. Kita tutup. Kita perkecil buku ini. Lalu kita duplikat.
di sini, dan buku ini kita posisikan ke mundur, di mundur posisi buku ini. Tapi sedikit kita lengkungkan. Dan buku ini juga sedikit kita miringkan. Kita miringkan, kita ambil posisi, lalu kita mundur fotonya. Lalu dirasa cukup, gambar ini mungkin terlalu besar, perkecil dikit. Dan gambar ini mungkin terlalu besar juga, kita perkecil sedikit. Dan gambar ini juga terlalu besar, kita perkecil sedikit. Begitu juga dengan gambar ini terlalu besar dan terlalu miring. Maka setelah ini kita akan menuliskan teks, tambahkan judul itu pendidikan berbasis. Kita letakkan di atas, ini harus kita kecilkan. Pendidikan berbasis. Kita kecilkan lagi. Baik, lalu kita ambil kita tutup ini dulu, lalu kita ambil ini dan kita cari nama fontnya itu Lutz Kids Sheet G. Inilah fontnya. Dan untuk warna kita akan rubah ke warna dengan kode 47C 6B7. Lalu kita duplikat, kita tulis teknologi untuk generasi Z. Dan ini terlalu jarak, kita atur 0,8 aja. Setelah ini untuk warna ini kita rubah menjadi dengan kode, kita hapus dulu 24 3C 92. Nah, seperti ini. Lalu kita naikkan ke atas sedikit. Kita dekatkan, tapi jangan dekatkan lagi. Segini saya rasa cukup. Atau ini kita harus naikkan dulu ke atas sedikit lagi. Dan ini kita naikkan juga ke atas sedikit. Lumayan susah untuk menaikkan ini. Atau yang ini aja kita turunkan. Maka setelah ini kita kunci aja.
Setelah dirasa cukup bagus gambarnya, maka hal yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu memberikan elemen seperti elemen kertas sobek atau elemen kertas berserakan. Ini elemen yang harus kita ambil. Kita cari dulu. Kita cocokkan. Aduh, bukan ini. Baiklah, di sini kita menemukan juga bukan ini. Kita cari yaitu ini, tapi premium ya, gak apa-apa. Lalu di sini kita letakin di ujung dan kita sedikit potong. Kita memerlukan kesabaran untuk mencari buku atau kertas yang kita inginkan. Kita perkecil dulu. Kita perkecil. Kita perkecil lagi. Ambil ini. Duh, masih kurang. Cukup kita ambil juga buku saja. Lalu kita posisikan di do. Lalu kita duplikat. Dan kita letakin juga di posisi yang sama. Posisi yang sama kita mundurkan. Cukup sampai di sana. Lanjut. Kita cari lihat semua. Kita ambil yang ini. Lalu kita perkecil. Dan kita letakin di atas ini. Sedikit dikecilkan lagi. Lalu kita letakkan di sini, pasti tengah-tengah. Baiklah, kita cek dulu. Kita cek. Kita perkecil lagi. Setelah kita perkecil, lalu kita ambil icon laptop, lalu kita scroll ke bawah. Kita cari icon laptop yang mau kita ambil, yaitu icon laptop. Kita cari lagi ke bawah. Kita cari dulu ke bawah laptop yang mau kita tuju. Ya ini laptop ini. Lalu kita putar sedikit. Kita perkecil dulu. Apakah bisa ini diputar? Malah nggak bisa. Ini kita kecilkan. Kita geser ke belakang. Posisi kita ambil mundur. Lalu selanjutnya yang ini kita duplikat. Kan yang laptop tadi kita duplikat, mungkin harus diulang lagi. Ini kita duplikat dulu. Lalu ini kita posisikan, ambil mundur.
Dan laptop ini kita perkecil dulu. Kita perkecil, lalu kita letakkan di sini. Oh, nggak usah, kita hapus saja. Lalu kita ambil di elemen, kita ketikkan kilauan putih atau kilauan cahaya. Kita coba ini dulu. Ya, ini cocok. Kita letakkan di, oh bukan, ini bukan. Kita ambil elemen lagi. Dan coba kedua. Ini kita letakkan di tengah-tengah. Tolong lagi. Tekan. Oh, bukan ini. Mungkin harus kita coba satu persatu. Oh ya, ini kita perkecil. Dapat yang ini. Ini bebas ya, mau ambil yang mana. Kita bisa memvariasikan sendiri sesuai dengan selera kita. Dan ini yang saya ambil. Oh ya, mungkin ini bisa kita kecilin ya. Lalu selanjutnya, apakah ada lagi cahaya yang bisa dijadikan referensi? Bukan ini atau yang ini? Boleh kita cek dulu. Sangat bagus. Lalu kita ketikkan di sini, kita pisahkan dulu satu. Lalu kita ambil yang ini, kita duplikat dan kita bawa ke bawah. Oh bukan, maaf. Yang ini kita ambil, kita duplikat. Lalu kita letakkan ke bawah. Lalu yang ini kita tuliskan kata kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Ini sedikit kita kecilkan dan kita miringkan. Kita tekan di sini. Pastinya perlu kita kecilkan lagi. Lalu selanjutnya, setelah kita buat kata kreatif dan inovatif, kita duplikat, lalu kita tulis di sini dengan kata peka terhadap isu sosial. Kita panjangin sedikit seperti ini. Lalu kita paskan di sini dulu. Peka terhadap isu sosial. Kita paskan.
Coba kita lihat dulu. Udah bagus. Terus selanjutnya kita duplikat lagi, dan ini kita tulis dengan digital native. Digital native. Dan kita putar, kita sesuaikan. Digital native. Terus selanjutnya kita duplikat lagi, dan kita tulis independent. Sedikit ke atasnya biar lebih jelas kata independen ya. Baiklah, kurang lebih seperti inilah hasilnya. Bisa kita lihat hasil yang alhamdulillah bagus. Tinggal diedit atau disesuaikan mana rasanya yang kurang cocok atau kurang pas posisinya. Dan alhamdulillah beginilah akhir dari poster yang kita buat, poster yang berkaitan dengan pendidikan. Sekian dari saya, semoga dapat menjadi maka inilah poster yang dapat saya hasilkan kepada dosen dan juga semua teman-teman yang melihat tutorial. Semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jika kita lihat secara full akan seperti ini. Dan apabila kita ingin menggantinya, di sini ada banyak elemen dan teks, merek dan lainnya. Dan jikalau kita ingin mengisapnya atau menyimpan, kita bisa melakukan ngetik atau kita klik dibagikan. Di sini kita bisa menyalin tautan dan membagikannya berdasarkan tautan yang kita punya, itu dengan salin tautan. Dan kita juga bisa mengunduh, tetapi karena kita tadi menggunakan Pro, maka itu tidak bisa kita unduh. Kita harus membayar dulu. Pada itu sampai sinilah dari pembelajaran atau tutorial membuat poster pendidikan berbasis teknologi untuk generasi Z.